Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Muslimah, pada mata pelajaran fikih kelas 8 semester 2. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 68. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal. Halal artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara'. Halalnya suatu makanan atau minuman itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena proses atau pengolahannya. Kita akan bahas satu persatu. Halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri, maksudnya minuman tersebut atau makanan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Kemudian, halal cara mendapatkannya. Suatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara', maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Kemudian, haram karena proses atau cara pengolahannya. Suatu makanan halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Kemudian yang kedua, syarat makanan minuman dikonsumsi tadi. Yang kedua, makanan dan minuman itu harus thayyib. Thayyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan,
dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Nah, sekarang menjadi jelas bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan, tetapi harus halal dan baik. Karena itu, kita harus berhati-hati dan pandai memilih dan memilah mana makanan yang mengandung dua unsur tersebut. Jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah sebagai berikut. 1. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dikatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian jenis makanan minuman yang halal yang kedua adalah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Sebagaimana firman Allah yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yahillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Manfaat makanan dan minuman halal. 1. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif, dan terhindar dari akhlak mazmumah ataupun karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh kita. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Selanjutnya, yang keenam adalah rezeki yang diperolehnya akan membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, membawa ketenangan hidup dalam segala kegiatan sehari-hari dan itu tercermin dari kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.